Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjutkan materi kita. Udah ada ya di share screen-nya. Materi kita berikut ini adalah mengenai operasi pada fungsi. Ini bila sama seperti dua bilangan, kalau ditambahkan itu menghasilkan bilangan baru A tambah B. Fungsi juga kalau kita jumlahkan akan menghasilkan fungsi baru, yaitu F tambah G misalnya gitu. Ini merupakan beberapa operasi pada fungsi yang dijelaskan di subbab 5 ini. Pertama jumlah, ada beda, atau pengurangan, atau perkalian juga, ada hasil bagi, dan juga ada pangkat. Misalnya nih bentuknya ini berarti quotient hasil bagi ya kan. Fx-nya berbentuk seperti ini, Gx-nya seperti ini. Kalau kita mau buat fungsi baru, yaitu F tambah G, maka kita menugaskan pada X nilai Fx tambah Gx. Ya, berarti kita tinggal jumlahkan saja. Jadi, seperti ini. Nggak perlu kita sederhanakan. Seperti itu aja adanya, gitu ya. Tentu saja kita harus hati-hati mengenai domainnya. Jadi ingat minggu kemarin mengenai daerah asal. Jelaslah X haruslah merupakan domainnya haruslah berada di F dan G juga. Dengan kata lain, domain F tambah G ini haruslah merupakan intersection, irisan atau bagian yang sama, common part ini bagian yang sama. Jadi F tambah G itu harus merupakan bagian yang sama di domain F dan domain G. Jadi kalau mau lihat nih, kalau kita punya domain F, kita punya domain G, ini diagram pen kita ya. Maka domain dari F tambah G harus berlaku seperti ini. Jadi milik dari F yang milik dari G juga, diagram pen ini jelaskan. Jadi fungsi F dikurang G, F dikali G, ini dikali ya maksudnya. Dan F per G itu diperkenalkan di analogi yang serupa, dengan cara yang serupa yang tadi. Serupa dengan F tambah G tadi, F min G, F kali G, F per G gitu ya, sama. Harus kita perhatikan domainnya gitu. Asumsikan bahwa F dan G memiliki domain naturalnya. Artinya apa? Domain natural berlaku untuk keseluruhan bilangan real. Maka kita punya hal seperti ini. Kalau misalnya rumusan yang tadi, soal yang tadi, yaitu Fx-nya tadi adalah X min 3 per 2, dan Gx-nya adalah akar X, maka kalau kita jumlahkan, artinya tetap harus berlaku untuk 0 sampai tak hingga domainnya, ya kan? Nggak bisa negatif. Kenapa? Karena ada ini, irisan niri ini. Ingat, akar tidak pernah negatif, gitu. Jadi berlakunya kurung siku, artinya 0 boleh. Sama pengurangan juga, perkalian pun sama juga, pembagian pun juga sama. Pembagian karena bentuk pembagiannya jadi seperti ini, jelas ini adalah kurung biasa, bukan kurung siku. Artinya apa? Tidak boleh 0. Karena di sini ada akar dan pada penyebut. Ingat, pada penyebut tidak boleh sama dengan 0. Gitu. Jadi kamu perhatikan nih, tabel ini. Domain-domainnya. Jadi domainnya harus merupakan irisan seperti yang dijelaskan ini. Berlaku di F, berlaku juga di G. Gak bisa cuma berlaku di F. Kalau di F sini saja kan kita tahu nih domainnya adalah semua bilangan real. X, di mana X real.
Yang G ini adalah apa? X, di mana X-nya harus lebih dari sama dengan 0. Ini lihat. Begitu kamu jumlahkan, maka akan berbeda domainnya. Bukan satu-satu saja, tidak berlaku untuk keseluruhan real, tapi hanya dimulai dari 0, irisannya saja. Jadi kalau kamu lihat dari domain yang kita ini kan, satunya 0 dan satunya sampai keseluruhan bilangan. Irisannya mana? Pertama yang ini, yang pertama, yang satunya hanya ini saja. Nah, berarti kan ini saja irisannya. Seperti di gambar 1 jelaskan. Ya, makanya ini yang merupakan domainnya. Oke. Lanjutkan berikutnya. Kita harus ekskludkan, keluarkan 0 dari domain F per G. Karena apa? Tidak boleh ada pembagian dengan 0. Artinya apa? Bahwa ini tadi adalah penyebut tidak boleh sama dengan 0. Kita bisa tingkatkan lagi untuk fungsi yang pangkat F pangkat N. Kita maksud adalah fungsi yang di-assign, ditugaskan ke X, nilainya Fx-nya berpangkat X. Jadi kalau Gx pangkat 3 berarti akar X pangkat 3, berarti X pangkat 3 per 2, ya kan? Ini berarti adalah akar X, kemudian akar X dan akar X lagi. Gitu ya. Ini adalah X, akar X. Ini pangkat 1, ini pangkat setengah. Ini sama aja kan dengan X pangkat 1, dan ini adalah pangkat setengah. Sehingga menjadi X pangkat 3 per 2. Karena dari apa? X 1 ditambah setengah. Ya. Oke. Berikutnya ada satu pengecualian untuk Oke, berikutnya satu pengecualian untuk pernyataan di atas adalah eksponen. Untuk N sama dengan min 1, kita tahu simbol F min 1 adalah fungsi inverse ya, berbeda. Kalau untuk min 1 itu bukan pangkat, tapi inverse. Di mana akan didiskusikan di 6.2 nantinya. Jadi F min 1 itu bukan artinya seper F ya, tapi ini adalah inverse, fungsi inverse ya, lain ya. Hati-hati dengan min 1 untuk fungsi. Jadi tidak diperkenankan seperti ini. Ini contoh, kalau kita punya fx, gx, kita diminta mencari di mana natural domainnya adalah ini. Kalau fx natural domainnya ini ya kan, tidak boleh lebih dari min 1 ya kan, karena akar. Ini juga cuma berlaku sampai sini. Nah, kita diminta mencari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pangkat. 5. Dan kasih tahu berapa natural domainnya atau domain alaminya. Ini lihat penjumlahan. Kalau udah penjumlahan seperti ini ya aturannya tetap sama ya kan. Harus irisannya bahwa ini tidak boleh lebih dari min 1 dan ini juga tidak boleh lebih dari 3. Jadi irisannya kan kalau tadi yang tadi kan irisannya yang fx tadi domainnya adalah min 1 0 ya. Ini adalah ini min 1 sampai tak hingga ya kan. Nih, tadi udah diberitahukan. Nih, nah. Kemudian yang ini adalah Gx kita adalah min 33 ya. Kita cari aja irisannya kalau dijumlahkan tuh ya. Ini min 1, ini kan ini 3. Ini 3 gitu ya. Ini kan satunya sampai sini nih kalau yang Gx. Yang Fx-nya sini aja gitu. Irisannya sampai sini aja. Nih. Ya. Pengurangan juga sama, penjumlahan pengurangan sama. Perkalian pun sama juga. Kalau ini agak sedikit berbeda nih, ingat nih, bawahnya nggak boleh
Nggak boleh apa ini, tidak boleh penyebut, tidak boleh sama dengan 0. Artinya apa? Tidak bisa sama dengan 3 di sini. Kenapa? Karena jadi 9 dikurang 9 akar 0. Nggak bisa. Jadi dia tetap sama ininya, tapi hanya kurung biasa. Jadi 3 nggak ikut. Kalau yang ini semua boleh. Kecuali tidak boleh kurang dari min 1. Min 1 sendiri boleh, karena 0 pangkat 5/4 ya 0. Gitu ya. Paham ya? Jadi kita cari irisannya, kita cek sama-sama domain dari hasil yang sudah kita lakukan operasinya, baik penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pangkat. Ya, kalau ditanya berapa mana natural domain dari hasilnya, ya, kalau diminta cari natural domain dari fx, cari natural domain dari gx, dan cari domain natural dari f tambah gx, fx tambah gx, misalnya seperti itu. Berarti tiga-tiganya harus kalian cari, gitu ya. Kemudian komposisi fungsi. Di awal sudah ditanyakan, sudah diminta berpikir fungsi dari suatu mesin misalnya. Kalau kita nerima X sebagai input nih, X sebagai input, kemudian bekerja pada X dan menghasilkan Fx nih sebagai output. Dua mesin kadang-kadang bisa diletakkan bersama-sama untuk membuat mesin lebih rumit gitu ya. Jadi dua fungsi F dan G. Nih, ini F, ini ada G. Nih, jika F bekerja untuk menghasilkan Fx dan G bekerja untuk memproduksi GFX nih. Ya. Maka kita katakan kita telah mengkomposisi G dengan F. Yang menghasilkan fungsi namanya komposisi dari G dengan F. Notasinya komposisi dari G dengan F. Nulisnya seperti ini. G dengan Fx. Ya, nih. Gx dari Fgx. Ini kalau yang F dari Fx ke G jadi Gfx. Ini kalau G, Gx, masukkan mesin kedua F jadi Fgx. Gitu. Di contoh sebelumnya, kalau Fx-nya ini dan Gx-nya ini tadi, kita punya komposisi fungsi dengan dua cara seperti ini. Kalau G bundaran Fx, Gfx, ya berarti Fx-nya disubstitusikan ke X di G-nya. Ini. Ya kan? Karena G-nya akar X berarti akar X-3/2 karena Fx-nya ini. Dan F bundaran Gx-nya terbaliknya. Lain. Jadi Gx-nya masukkan ke X dalam F. Ini. Ya. Kita lihat nih. G bundaran F itu tidak sama dengan F bundaran G. Jadi perlu hati-hati sekali gitu ya dalam memilih. Jadi kita katakan komposisi fungsi tidak komutatif. Kita harus hati-hati dalam menjelaskan domain dari fungsi komposisi. Domain G bundaran F itu sama dengan set yang memiliki nilai X yang memenuhi sifat sebagai berikut. X-nya domain dari F, tapi Fx-nya domain dari G. Nah, gitu. Dengan kata lain, X haruslah input yang valid untuk F, dan Fx haruslah input yang valid untuk G. Di contoh tadi, nilai X sama dengan 2 adalah domain dari F, tapi bukan domain dari G bundaran F, karena akan menghasilkan akar negatif. Jadi kalau kita ambil 2 di sini, nih, G min setengah, nggak ada. Jadi 2 bukan nilai dalam domain F. Ya. Domain untuk G bundaran F adalah interval 3 tak hingga. Nih, kalau ini nih. Mana tadi soalnya G bundaran F yang ini. Nih. G bundaran F nih. Jadi dia cuma bisa dari 3 sampai tak hingga, ya kan? Kalau kita ngelihat dari sini, cuma bisa dari 3 sampai tak hingga domainnya. Kalau yang ini adalah 0
sampai tak hingga, berbeda kan? Nah, gitu. Oke, berikutnya tadi. Nih, jadi karena fx non negatif itu artinya bukan positif ya, bukan positif karena lain. Non negatif itu adalah positif dan juga nol. Jadi nol itu bukan positif, bukan juga negatif. Jadi bilangan sendiri. Makanya disebut bilangan non negatif. Gitu ya. Jadi fx adalah non negatif pada interval ini dan input G haruslah non negatif tadi yang Ibu jelaskan tadi fx gx-nya ini non negatif. Ini adalah non negatif. Nah, ini nih non negatif. Ini non negatif. Ya. Domain F bundaran G adalah interval 0 sampai tak hingga. Kenapa? Gitu. Tanyanya kenapa F bundaran G tak hingga 0? Iya ini. Tadi karena berapapun nilai X nggak masalah gitu. Ya, kita lihat bahwa domain G bundaran F dan F bundaran G juga bisa berbeda. Jadi bukan cuma hasil komposisi fungsinya aja yang berbeda, tapi domainnya pun berbeda bisa. Gambar 3 menjelaskan bagaimana domain G bundaran F tidak ikut atau tidak termasuk dari nilai X, di mana Fx-nya tidak, ya, jika tidak berada dalam domain G. Jadi ini domain F yang biru, yang ini domain G. Jadi X ke sini Fx ya tidak berada di domain G karena di Fx nih. X-nya G bundaran F, Gfx, kemudian X ke F, Fx, Gx, nah gini. Ini domain G, ini domain G bundaran F. Nah. Contoh 2, kalau ada Fx, Gx, punya domain naturalnya, kemudian tentukan F bundaran G12. Tentukan apakah F bundaran, maka tentukan, pertama diminta cari ini dulu, kemudian cari ini secara umum, dan cari domainnya. G bundaran F, F bundaran G, F bundaran G12, berarti FG12. F ini, F bundaran G-nya adalah F6, F akar 36, G12. Berarti masukkan dulu G12 kalau diminta. G12-nya berapa? G12 kita adalah akar 3 kali 12. Akar 36 yaitu 6. Ya kan? Akar 36. Berarti sama aja nyari akar, nyari F6. F6 adalah ini. F bundaran G adalah akar 3X. Berarti FGX-nya adalah, masukkan berarti ini, masukkan ke sini. 6 dikali akar 3X per ini. Ya. Ekspresi akar 3X muncul di kedua pembilang dan penyebut. Di kedua-duanya. Jadi sebarang bilangan negatif dari X akan membawa kita pada akar kuadrat yang bilangan negatif. Jadi bilangan negatif harus dikeluarkan. Kenapa? Alasan yang kita dapat 6 tadi, nggak kita tulis min 6. Karena kita tahu kan akar 36. Akar 36 itu pasti positif. Ya, kalau akar pasti positif. Kalau dia A kuadrat sama dengan 4, misalnya gini ya, baru A-nya bisa plus minus 2. Tapi kalau sudah akar 4, itu pasti 2. Positif, karena yang cuma bisa punya akar itu adalah bilangan positif. Ya, hati-hati gitu. Jadi, kita tahu bilangan negatif harus kita tidak ikutkan. Jadi, untuk X lebih dari sama dengan 0, kita punya ini 3X. Yang memudahkan kita menulis seperti ini. Ya, bentuknya jadi seperti itu. Kita juga harus keluarkan X sama dengan 3. Kalau bentuk F bundaran Gx ini dari domain F bundaran G, karena kalau kita masukkan 3 di sini, akar 9 dikuadratkan jadi 9, maka ini akan menjadi tak terdefinisi penyebutnya. Jadi domainnya kita tahu nih. Nih. Cuma bisa sampai 0,3 ya. 3-nya nggak ikut, digabung 3 tak hingga.
semua bilangan bisa kecuali 3 gitu artinya ya. Dan tidak boleh semua bilangan non negatif. Jadi mulai dari 0. Tidak bisa yang lain. Negatif nggak bisa pasti. Akar pasti nggak bisa negatif. Akar pasti nggak bisa negatif. Dan juga tidak boleh sama dengan 3. Sehingga seperti ini. Jadi X-nya lebih dari sama dengan 0. Tapi digabung. Nah, sorry, bukan ini. Kalau kita buat dalam intervalnya, X-nya antara 3 sampai 0, kemudian X lebih dari 3. Itu ya, kalau kita buat domainnya. Dalam kalkulus kita kadang-kadang perlu mengambil fungsi yang diberikan itu, yang diketahui, dan menulisnya sebagai komposisi dari 2 fungsi yang sederhana. Misalnya bisa dilakukan dengan sejumlah cara. Misal kalau kita punya bentuk Px sama dengan akar X kuadrat plus 4, kita bisa tulis Px itu sebagai Gfx. Berarti Gx-nya adalah akar X, ya kan? Fx-nya adalah ini. Jadi kalau kita komposisikan jadi seperti ini pasti. Ya kan? Kalau kita komposisikan Gfx, Fx-nya adalah G dari X kuadrat plus 4, ya, yaitu G-nya adalah akar X kuadrat plus 4. Gitu ya, itu asalnya. Atau bisa juga Gfx, di mana Gx-nya akar X plus 4, dan Fx-nya X kuadrat. Jadi kalau kita masukkan G dari X kuadrat, di mana G-nya adalah ini, ya berarti kita tinggal masukkan aja X kuadrat plus 4. Nah gitu. Jadi ada beragam cara gitu, nggak cukup satu cara saja. Jadi cek bahwa komposisi ini akan memberikan bentuk ini. Dengan domainnya pasti minta hingga sampai tahingga. Ya, kalau PX. Nah, kenapa bilangan negatif boleh? Ya karena kuadrat. Berapapun bilangannya kalau dikuadratkan akan jadi positif. Dekomposisi PX yaitu Gfx dengan Fx-nya yang ini akan dianggap lebih mudah. Nah, jadi kita biasanya pakai yang ini yang lebih mudah. Ya kan? Fx-nya ini dengan ini daripada yang ini. Ini lebih mudah kita makainya. Jadi kalau kita ngelihat dari sini kita udah tahu nih ini yang sebagai Fx-nya, yang ini adalah Gx-nya. Ya. Gitu. Contoh 3. Ada fungsi ini ditunjukkan sebagai fungsi komposisi dari G bundaran F. Ya, kita tahu Px berarti Gfx, berarti ininya adalah X plus 2-nya adalah Fx-nya, kemudian Gx kita adalah X pangkat 5, ya kan? Sekali lihat langsung tahu. Gitu. Jadi, Px itu adalah X plus 2 pangkat 5 adalah sebagai pangkat kelima dari fungsi X. Oke, berikutnya, partial katalog dari fungsi. Ada bagian parsialnya dari fungsi. Fungsi bentuk fx sama dengan k, ingat ya, kalau bentuknya fx sama dengan k, k-nya konstanta, bilangan real, maka ini disebut dengan fungsi konstan. Nih, kalau fungsi konstan x sama dengan 4, macam-macam, bisa fx sama 5, 6, sebarang nilai, asalkan real. Itu namanya fungsi konstan, atau fungsi konstanta. Kenapa? Karena hanya ada konstanta saja sebagai variabelnya. Tidak ada variabel malah, konstanta, konstan. Kemudian kalau fx sama dengan x, kita harus tahu juga ini namanya fungsi identitas. Ini gambarnya. Ini tadi fungsi konstan, contohnya fx sama dengan 4, dan ini adalah fungsi konstan, fungsi identitas yang bawah. Jika grafnya adalah garis yang melalui titik asal nih, origin 0,0. Nah, ini. Dan memiliki slope, kemiringan garisnya ini, kemiringannya sebesar sudutnya. Ini 1, maka kita bisa sebut sebagai fungsi identitas. Sebarang fungsi kita bisa peroleh dari fungsi konstan dan fungsi identitas dengan menggunakan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian. Itu disebut dengan fungsi polinomial. Bentuk umumnya seperti ini. AN-nya sampai ke A1 ini adalah koefisiennya. Dan pangkatnya itu naik-naik nih.
turun-turun. Dari pangkat ke N-1. Jadi kalau pangkat 5 jadi pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, sampai pangkat 1 berarti X saja, pangkat 0 berarti tidak ada X. Gitu ya, sampai ke A0. Ini bentuk seperti ini adalah fungsi polinomial. Ingat ya. Jadi kita udah tahu nih, ada fungsi konstanta, ada fungsi identitas, ada fungsi polinomial. Di mana A-nya bilangan real, tadi Ibu bilang koefisien, berarti bilangan real. Kemudian kita juga punya N, integer yang non-negatif. Jadi ini harus integer yang non-negatif, N-nya ini. Nggak boleh pecahan, nggak boleh akar, nggak boleh. Kalau akar, pecahan berarti bukan fungsi polinomial. Dia harus integer, harus bilangan bulat yang non-negatif. Artinya apa tadi? Non-negatif. Non-negatif artinya adalah positif dan juga 0. Gitu ya. Kalau AN tidak sama dengan 0, N adalah derajatnya ya untuk fungsi polinom. Misalnya fx sama dengan ax plus b adalah fungsi polinom derajat 1 nih, karena x-nya pangkat 1 yang paling tinggi n-nya. Ya. Kalau AN-nya tidak sama dengan 0 tapi ya. Atau fungsi linier, dan fx ini adalah fungsi polinom derajat 2, atau kita sebut nama lainnya fungsi kuadrat. Ada fungsi linier, ada fungsi kuadrat. Hasil bagi dari fungsi polinom namanya fungsi rasional nih, contoh hasil baginya. Jadi bentuknya seperti ini. Ini N, ini M gitu ya, untuk membedakan karena ada dua fungsi polinom. Polinom satu yang di pembilang, polinom kedua yang di penyebut. Domain dari fungsi rasional terdiri dari bilangan-bilangan real yang penyebutnya non-zero, tidak nol. Kemudian ada fungsi aljabar eksplisit, yaitu yang diperoleh dari fungsi konstanta dan fungsi identitas melalui 5 operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan root extraction, ekstraksi akar. Contoh nih misalnya, fx-nya 3x pangkat 2 per 5. 3 berarti akar dari pangkat 5 dari x kuadrat. Gitu. Gx seperti ini. Jadi ada penjumlahan, ada perkalian gitu ya. Ada juga akar gitu. Nah ini ada penjumlahan, ada akar, ada pengurangan, ada pembagian gitu ya. Nah, fungsi yang di list sejauh ini bersama-sama dengan fungsi trigonometri, inverse trigonometri, eksponensial, dan logaritma yang akan dijelaskan nanti di bab-bab berikutnya kalau sempat gitu, adalah merupakan bahan dasar dari pembelajaran kalkulus. Ya. Nah, habis. Berarti kita tinggal latihan soal saja. Ini berapa ya sekarang? Mana? Sorry, Ibu ambil HP Ibu dulu. Baru 9.25 ternyata. Oke, masih sempat. Kita latihan dulu. Ini mudah ya. Mudah tapi hati-hati. F plus G2 misalnya. Ini bisa dengan dua cara sih. Kita bisa buat F2 ditambah G2 gitu kan caranya ya kan. Atau kita jumlahkan dulu F plus G, kemudian kita cari untuk X sama dengan 2. Boleh, sama aja. Jadi kalau kita pakai cara yang pertama gitu, berarti
F2 kita adalah berapa? 2 tambah 3 adalah 5, gitu kan. G2 kita adalah G2 berarti 2 kuadrat adalah 4, berarti F2 tambah G2 adalah 9 gitu. Atau bisa juga kita jumlahkan dulu, F tambah G adalah apa? F tambah G X adalah X tambah 3 plus X kuadrat gitu. Berarti kalau kita buat F plus GX adalah 2 ditambah 3 ditambah 2 kuadrat, yaitu adalah 5 ditambah 4, 9, sama aja gitu. Terserah kalian mau cara yang mana, gitu ya. Yang B, kalau F bundaran F kali G 0, yaitu tadi. F kali G, F0 dulu berapa? Kalau F0 adalah 3, G0 kita adalah 0. Berarti F0 dikali G0 ya 0 gitu ya. Kemudian yang C, G per F3. G3 kita adalah berapa? G3 kita 9. F3 kita adalah 6. Berarti G per F3 adalah 9 per 6 atau 3 per 2. Oke, mudah ya? Masih mudah. Kemudian yang D, kalau F bundaran G1, ini lain. Berarti apa? F G1 ya kan? G1 kita berapa? G1 kita adalah 1. Berarti sama aja dengan F1. F1 kita adalah 1 tambah 3, yaitu 4. Oke. Atau kita cari F bundaran G dulu. F bundaran GX berapa? Sama aja dengan F GX, ya kan? Berarti masukkan GX-nya ke F. GX ini ke F. Berarti X kuadrat plus 3. Ya kan? Berarti F bundaran G1 adalah 1 kuadrat tambah 3, 4. Sama aja. Sama saja. Dengan cara yang sama bisa ya, E dan F itu karena serupa dengan D. Ingat, kalau G bundaran F1 berarti G F1. Ya kan? Kalau ini adalah G F min 8. Artinya apa? Yang di dalam dicari dulu F1 berapa. Masukkan nilainya ke G. Ya? Oke? Bisa ya? Udah kan? Sambil dilihat sendiri. Berikutnya, tentukan F dan G sehingga F sama dengan G bundaran F. Gitu ya. Berarti lihat contoh 3 tadi. Jadi kalau Fx-nya ini, berarti F itu sama dengan G bundaran F, berarti G Fx. Kita harus tahu berapa Fx kita, berapa G kita. Ya, kalau dari bentuk ini kan tadi yang paling mudah. Kita tahu nih Fx kita haruslah apa bentuknya. X plus 7 ya kan? Dan Gx-nya adalah akar X. Ya kan? Sehingga kalau kita jadikan G Fx, yaitu G dari X plus 7, ya sama aja. Berapa? G. G kita tadi akar X, berarti akar X plus 7. Gitu kan, mudah kan? Yang paling mudah aja kita ambil. Yang tadi ada 2 cara kan? Bisa X kuadrat juga boleh, tapi agak sulit. Gitu. Kalau yang ini, F-nya F-nya adalah G bundaran F, yaitu G Fx juga. Jadi kalau kita misalkan Fx kita adalah X kuadrat plus X, maka Gx kita adalah X pangkat 15, ya kan? Karena apa? Kalau kita buat G Fx, G
yaitu G dari X kuadrat plus E, di mana G-nya adalah X pangkat 15, itu X. X-nya diganti X kuadrat plus X pangkat 15. Ya, paham ya? Maksudnya gitu, cari F dan G sehingga fungsi F besar ini adalah G bundaran F. Kita lihat seperti ini. Kalau GX-nya dapat, tentukan G pangkat 3 dan G bundaran G. Akan berbeda hasilnya. G pangkat 3X itu artinya apa? GX kali GX kali GX. Ya kan? Artinya apa? X kuadrat plus 1 di pangkat 3. Ya kan? Berapa? Bisa pakai segitiga Pascal. Kalau lupa, kita buat ini aja dulu. X kuadrat plus 2X plus 1, ya kan? Itu sama aja dengan X kuadrat plus 1 kuadrat dikali X kuadrat plus 1. Ya kan? Ini dulu kita kuadratkan. X pangkat 4, sorry ini. Plus 2X kuadrat plus 1. Dikali X kuadrat plus 1. Kalau kita kalikan berapa nih? X pangkat 6 plus X pangkat 4 plus 2X pangkat 2X pangkat 4 ditambah 2X kuadrat plus X kuadrat plus 1 ya. Berarti X pangkat 6 plus, ini kita samakan 3X pangkat 4. Sambil dicek ya kalau Ibu salah hitung. Nah, ya enggak? Kalikan ya. Oke. X kuadrat berarti X pangkat 4 plus 2X kuadrat plus 1 dikali X kuadrat plus 1. Ini dikali ini. X pangkat 6. Kemudian X pangkat 4. 2X pangkat 4. 2X kuadrat. X kuadrat plus 1. Oke. Nah, sekarang G bundaran G. Berarti G bundaran G X itu kan sama aja dengan G bundaran G GX, gitu kan? Artinya apa? Artinya dari nilai G itu dimasukkan ke G, masukkan lagi ke G. Gitu. Jadi kita cari GX-nya dulu, masukkan ke G. GX ini masukkan ke G, berarti apa? G bundaran G-nya dulu lah. Masukkan. Berapa? Kita ambil yang paling ujung, berarti G bundaran G, GX. GX-nya masuk ke G bundaran G. Kita cari dulu G bundaran G dulu berapa? Ini bundaran G berapa? X pangkat 4 ditambah 2X kuadrat ditambah 2, Bu. X kuadrat plus 1 dikuadratkan ditambah 1, gini kan? Ya enggak? Iya. Oke. Oke, berarti hasilnya kalau kita biarkan aja gitu ya. Itu kita mau jabarkan. Jabarkan juga boleh. X pangkat 4 plus 2X kuadrat plus 1 sama dengan X pangkat 4 plus 2X kuadrat plus 2. Nah, sekarang G bundaran GX berarti berapa? Masukkan lagi dari sini. Ya kan? Ini kan G bundaran GX-nya saja. Nih, masukkan GX ini ke hasil ini. Berarti berapa? X kuadrat plus 1 pangkat 4, ya kan? Ditambah 2. X kuadrat plus 1 pangkat 2 plus 2. Gimana nih nyarinya? Ini kuadratkan aja dulu. X kuadrat plus 2. X plus 1 pangkat 2. Ya kan? Atau langsung kaliin aja ke sini. Biarin aja nanti. Plus 2 dikali X pangkat 4 plus 2X kuadrat plus 1 plus 2. Ini kita lihat di sini aja jabarannya. Ini X kuadrat plus 2X kuadrat ya, sorry. Sambil cek kalau ibu salah. Plus 1 dikali X kuadrat plus 2X kuadrat plus 1. Berapa ini?
X pangkat 4 plus 2 X pangkat 4 ya. Ini, oh sorry, ini bukan X pangkat, oh benar, 2X kuadrat, X pangkat 4, sorry. Ini X pangkat 4 dikuadratkan, ya. Oke, X pangkat 4, ini berarti X pangkat 8, kalikan ini ditambah 2X pangkat 6, ini ditambah X pangkat 4, ditambah, ini kali ini, 2X pangkat 6 ditambah 4X kuadrat, ini ditambah 2X kuadrat, yang terakhir ujungnya, tambah X pangkat 4 ditambah 2X kuadrat ditambah 1. Kita sederhanakan, naik ujung. X pangkat 8, 6, tambah 6 ini 4. 4 ya. Plus 2X pangkat. Nah kok 2? 4, sorry. 4, X pangkat 6. Pangkat 4. Pangkat 4-nya 1. 1. Plus 2 ya. Plus 2X pangkat 4. Kemudian pangkat 4. X pangkat Pangkat 2 sekarang. Pangkat 4 cuma 2 ini. 4X pangkat 2. 4 ditambah 2, 6. 6 ditambah 2. 8 ya? Iya, Bu, 8. 8X kuadrat. 8. Plus berapa? 1 ya? Ya. Nah, udah selesai, tinggal kita masukkan aja ke sini. Mau dijabarkan di sini pun boleh, berarti X pangkat 8 ditambah 4X pangkat 6 ditambah 2X pangkat 4 ditambah 8X kuadrat ditambah 1 ditambah, kita buka kurungnya, 2X pangkat 4 ditambah 4X kuadrat ditambah 2 tambah 2. Kita sederhanakan lagi, X pangkat 8, pangkat 6-nya nggak ada, cuma sendirian, 6. Pangkat 4-nya ada nih, 22 plus 4X pangkat 4, 8 dengan ini jadi 12. X kuadrat 4 tambah 1, 5. Di cross check aja nanti kalau Ibu salah hitung. Hasilnya berbeda pasti. Ya, hati-hati. Bundaran dan pangkat berbeda. Oke. Itu aja latihan kita. Yang lain-lain itu serupa, mirip dengan nomor 1, nomor 2 itu, jadi Ibu ambil 1 aja. Itu dikerjakan sendiri. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Cukup. Oke. Hari Jumat kita lanjutkan materi berikutnya. Nanti kalau e-learningnya sudah bisa akses, pasti Ibu informasikan. Seperti biasa, kalau materinya terlewatkan, buka aja di YouTube, pasti Ibu share di e-learning materi-materinya. Atau buka saja channel IG-nya Optimasi Matematika Unsri. Ya. Channel YouTube-nya ya. Optimasi Matematika Unsri. Kalau ternyata optimasi, rasanya kemarin sudah di-share oleh kakak tingkat kamu ya. Optimasi Matematika Unsri. Nah, kamu browsing aja channel ini, itu selalu semuanya mata kuliah kita, materinya Ibu masukkan ke situ. Kalau ternyata e-learning lagi susah diakses. Ibu selalunya setiap kali selesai kuliah, videonya Ibu convert, kemudian videonya Ibu masukkan ke YouTube, biar kamu bisa baca. Jadi karena Ibu lihat banyak yang keluar masuk, itu pasti tertinggal lah materinya. Ya, jangan lupa untuk tonton ulang di YouTube-nya. Nggak perlu di-like juga, nggak masalah. Nggak masalah dengan Ibu. Ibu bukan nyari subscriber, bukan. Ibu cuma menyampaikan informasi perkuliahan. Kalau ada mahasiswa yang bermasalah di jaringan, bisa menonton ulang. Kapan saja, di mana saja. Oke? Baik, Bu.
Oke. Demikian Ibu. kemudian kuliah kita pada pagi hari ini. Ibu ambil gambarnya dulu. Itulah kadang-kadang penting untuk mengambil gambar ini gitu untuk biar ada bukti perkuliahan kita kalau lagi e-learningnya bermasalah gitu. Tahu sendiri e-learning kita itu. Oke, ini adalah pertemuan kelima. Oke, demikian kuliah kita pada pagi hari ini. Semoga tetap selalu semangat. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.